Saya ke Pak Johan terlebih dahulu. Pak Johan, PKS ini mengkritik keras penunjukan Prabowo Subianto dalam leading sektor pada lumbung pangan nasional. Apa yang menyebabkan PKS mengkritik keras? Pertama, kalau kita evaluasi persoalan pangan kita selama ini, tumpang tindih kewenangan, keruwetan data, salah kebijakan, itu merupakan masalah-masalah dari tidak terpenuhinya ketahanan pangan kita. Jadi itu yang berikutnya, menurut kami penunjukan Menteri Pertahanan ini bisa melanggar undang-undang. Apa itu, Pak Johan? Undang-undang yang saya tunjuk ini adalah Undang-Undang 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Nah, di pasal 36 ayat 1 dikatakan bahwa pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan skala terkoordinasi. Nah, ayat 2-nya pemerintah menunjuk menteri untuk melakukan pengendalian itu. Nah, kalau kita lihat dalam ketentuan umumnya, menteri yang disebut adalah Menteri Pertanian. Oke. Nah, jadi ini potensi pelanggaran dari undang-undang menurut kami. Nah, karenanya penunjukan Menteri Pertahanan ini terlalu dipaksakan. Terlalu dipaksakan ya menurut Anda? Kalau kemudian dikaitkan dengan istilah ketahanan nasional, beda perspektif antara ketahanan nasional dengan ketahanan pangan. Kalau ketahanan nasional itu kan kemampuan suatu daerah itu untuk melindungi bangsanya itu dari ancaman, gangguan segala macam. Tapi kalau kita bicara tentang ketahanan pangan, itu kita bicara stok, bicara distribusi, bicara keterjangkauan. Apa urusannya dengan ketahanan Jadi, nasional? menurut Anda tidak pas ya bahwa kalau ketahanan pangan nasional ini justru dipegang oleh Menteri Pertahanan meskipun itu adalah penunjukan dari Presiden langsung ya, Pak Johan? Dari leading sektor kami mengkritik ini. Baik. Ini tidak pas. Oke, tadi ada alasan yang dikemukakan oleh Pak Johan mengapa PKS mengkritik keras. Baik Pak Johan, nanti saya akan kembali ke Pak Johan karena saat ini sudah hadir Bung Andre Rosiade dari Partai Gerindra. Bung Andre, dikritik keras oleh PKS terkait penunjukan Pak Prabowo, Menteri Pertahanan sebagai leading sektor untuk lumbung pangan nasional karena ada potensi untuk melanggar undang-undang. Silakan. Ya, terima kasih. Ya wajar setiap kebijakan pemerintah tentu ada kritik, ada masukan dari berbagai pihak, bahkan juga ada dukungan. Itu hal yang wajar dalam dinamika negara demokrasi. Tapi tentu kalau dibilang tadi melanggar undang-undang, nah itu yang salah pernyataan. Kenapa? Karena ini kan Presiden menunjuk Pak Prabowo sebagai leading sektor. Ini disebabkan memang kesadaran Presiden. Kita tahu bahwa Organisasi Pangan Dunia, PBB waktu itu, FAO sudah menyampaikan bahwa memang ada ancaman krisis pangan yang akan dihadapi oleh negara Asia maupun negara Afrika dalam waktu dekat ini. Bahkan The Economist sudah menyampaikan hasil survei mereka, tahun 2030 negara Asia dan Afrika terancam. Kaitannya kalau dituduhkan ini berpotensi melanggar undang-undang, apa yang dijawab? Lalu ada yang namanya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002. Nah, di mana Presiden melihat ini dalam perspektif pertahanan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002. Dalam Undang-Undang Pertahanan Negara itu disebutkan bahwa ancaman terhadap negara kita bukan hanya ancaman militer, tapi ada ancaman dan itu menurut Anda menjadi fungsi atau tugas dari Kementerian Pertahanan? Salah satu ancaman itu ya dalam perspektif pertahanan, ya kita ada ketahanan suplai senjata dan alutsista, ada namanya ketahanan pangan, ya, ada ketahanan farmasi, ada ketahanan energi. Nah, ini pangan, farmasi dan energi ini masuk dalam ketahanan di luar operasi militer atau masuk dalam militer. Kementerian Pertahanan menurut Anda. Oke. Nah, kebetulan Presiden mempercayai hal itu. Nah, Pak Prabowo tentu melaksanakan hal itu. Pak Johan, itu adalah argumen dari Bung Andre bahwa ketahanan pangan, ketahanan energi itu juga menjadi kewenangan dari Kementerian Pertahanan sesuai undang-undang. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya itu alasannya. Pemerintah sejak awal itu setelah keluar peringatan dari FAO itu, ketika pembahasan anggaran, pemerintah justru mengurangi anggaran pertanian kita itu, ketahanan pangan itu 7 triliun.
Dari 21 triliun itu menjadi 14 triliun. Nah, jadi alasan-alasan yang dibuat ini alasan-alasan yang tidak konsisten menurut saya. Gitu. Kalau kita betul-betul memperhatikan peringatan atau warning dari FAO itu, kita tidak akan mengganggu anggaran pangan kita. Oke. Ya. Tapi ini kan kemudian ketika menunjuk orang, dicari-cari alasannya tentang ketahanan nasional, segala macam. Nah, saya kutip tadi di Undang-Undang 41 2009 yang dilanggar ini. Ayat 2 mengatakan bahwa pemerintah menunjuk menteri untuk melakukan pengendalian terhadap lahan pangan berkelanjutan. Nah, menteri yang dimaksud dalam undang-undang ini, kalau kita baca ketentuan umumnya itu adalah Menteri Pertanian, bukan Menteri Pertahanan. Oke, itu Menteri pasal 41. Silakan Bung Andre. Ya, terima kasih. Bahwa saya bacakan ya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, di mana dalam pasal 6 dinyatakan bahwa pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan daya tangkal negara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman. Seperti yang saya sampaikan tadi, ancaman itu bukan hanya ancaman militer, tapi ancaman nirmiliter dan juga ancaman hibrida. Sebentar, saya ingin sampaikan, Cindy. Pak Prabowo itu hanya diangkat sebagai leading sektornya, tapi tentu melibatkan Menteri Pertanian, karena Menteri Pertanian yang tahu teknisnya. Lalu melibatkan Menteri PUPR, karena Menteri PUPR yang akan menyiapkan irigasinya. Lalu ada Menteri BUMN yang membantu mungkin menyiapkan pendanaan dan pembiayaan food estate bisa berjalan. Nah, jadi ini kerjasama seluruh kementerian. Kebetulan Pak Prabowo dipercaya oleh Pak Jokowi untuk menjadi leading sektor. Oke, jadi kalau protes PKS berarti ya kalau protes sih wajar saja. Namanya juga setiap kebijakan diprotes kan wajar saja. Pak Johan, silakan. Menteri Pertanian itu adalah mitra komisi saya ada di komisi 4. Setiap kami menanyakan ini ke Pak Menteri Yassin Limpo, dia selalu mengatakan bahwa tidak pernah dilibatkan. Bahkan dalam refocusing anggaran akibat COVID kemarin itu, anggaran yang untuk perluasan lahan itu dari berapa triliun per itu dijadikan nol, dinolkan anggarannya. Artinya menurut Anda, Pak Johan? Ya, artinya bahwa kebijakan yang diambil itu menunjuk orang ini menurut saya itu dicari-cari alasannya. Tapi ketika kita lihat kebijakan anggarannya itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan tadi. Hanya dicari-cari alasannya supaya bisa menunjuk jadi maksud saya itu kembalikan. Nah, jadi kalau kita bicara tentang pangan, harus pakai undang-undang pangan, jangan pakai undang-undang pertahanan. Baik, gitu. Bung Andre. Nah, kalau kita bicara undang-undang pangan, kita kembali kepada pengertiannya. Gitu. Jadi ini, baik Pak Johan, kan disampaikan, food estate itu adalah cadangan pangan strategis. Jadi yang bertugas untuk membackup seandainya Kementerian Pertanian dan Bulog mengalami krisis pangan, tidak cukup stoknya, makalah cadangan pangan strategis ini yang membackup, menyediakan pangannya, mendistribusikan. Itu untuk membackup, jadi tidak meminimalisir kerja Kementerian Pertanian maupun kerja Bulog. Tapi menurut Anda leading sektor tetap di Menteri Pertahanan? Ini kan kebijakan yang sudah diambil oleh Presiden yang punya perspektif bahwa ketahanan pangan ini harus kita jaga, jangan sampai negara Republik Indonesia ini terancam. Karena negara ini tidak mampu mempersiapkan ketahanan pangannya. Yang kita bicarakan ini pangan. Ya. Maka harus kita kembalikan kepada undang-undang pangan. Undang-undang pangan kita kan Undang-Undang 18 tahun 2012. Ya, bahwa untuk menyelesaikan persoalan pangan itu, amanat undang-undangnya adalah kita membentuk Badan Pangan Nasional. Bukan yang lain. Tapi sampai hari ini, sejak tahun 2012, Badan Pangan Nasional ini tidak dibentuk oleh pemerintah. Ini yang saya bilang tadi di awal bahwa pemerintah ini tumpang tindih. Terus ada keruitan data, ada persoalan salah ambil kebijakan gitu. Karena kita tidak melaksanakan undang-undang. Oke, undang-undang dibahas adalah sebenarnya undang-undang ketahanan pangan. Undang-undang pangan, Bung Andre. Tidak undang-undang yang kemudian tadi Anda sebutkan kalau menurut Pak Johan. Jadi begini, nanti Pak Johan tentu silahkan saja bekerja di mitranya sebagai anggota Komisi 4 memperjuangkan itu di rapat-rapat kerjanya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah ini kan penugasan oleh Presiden terhadap Pak Prabowo. Tentu Pak Prabowo akan melaksanakan penugasan kalau itu. Soal kekhawatiran Nanti kita uji saja ya.
silakan nanti dievaluasi apakah ini berhasil atau tidak di akhir tahun ini. Karena dalam berapa bulan ke depan sampai Desember 2020 nanti targetnya adalah 30.000 hektar itu sudah berjalan. Nah, nanti Pak Johan silakan mengevaluasi, mencek apakah nanti di akhir Desember 2020 yang dilakukan ini berhasil atau tidak. Tapi soal Badan Pangan sesuai dengan Undang-Undang Pangan yang ingin disampaikan Pak Johan, silakan disampaikan di rapat Komisi 4, sampaikan kepada Menteri Pertanian. Saya tentu menghormati. Tapi yang jelas, ini sekali lagi. Saya garis bawahi, Presiden yang menunjuk Pak Prabowo, ya kan? Nah, Presiden itu pemerintah. Pemerintah itu harus bertindak berdasarkan undang-undang. Nah, di undang-undang tentang pangan berkelanjutan itu pemerintah menunjuk menteri. Itu kan bahasanya itu. Nah, menteri yang disebut di undang-undang ini adalah Menteri Pertanian, bukan menteri yang lain. Ya, di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 pun soal pertahanan negara ada yang namanya ketahanan pangan. Bahwa Kementerian Pertahanan ya mempunyai tugas untuk menggelar kekuatan di luar kekuatan militer, yaitu untuk menjaga ketahanan pangan, ketahanan obat-obatan, dan ketahanan energi. Itu juga perintah undang-undang. Jadi ini undang-undang, mungkin perspektif Pak Johan betul, tapi perspektif yang diambil Presiden adalah perspektif pertahanan, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Pak Johan membawa undang-undang terkait dengan ketahanan pangan, kemudian Bung Andre terkait dengan pertahanan. Kalau menurut Pak Johan, silakan. Kalau saran saya, kalau misalnya warning dari FAO ini membuat negara kita begitu genting, saran saya Presiden gunakan saja kewenangannya untuk menyatakan negara dalam keadaan genting. Sehingga pakai undang-undang dasar gitu. Jangan bicara pangan dengan undang-undang pertahanan. Kalau kita bicara pangan, banyak undang-undang pangan. Tapi kalau kita ingin membawa ke negara dalam kondisi negara ini sedang keadaan genting, gunakan Undang-Undang Dasar 145 yang menyatakan bahwa Presiden itu bisa menyatakan negara dalam keadaan genting. Nyatakan itu kalau kita konsisten. Saya rasa Presiden tidak pernah menyatakan negara dalam keadaan genting. Tapi Presiden mendengarkan bahwa ada masukan peringatan dari FAO. Lalu juga ada survei dari The Economist. Jadi untuk itu kita harus bersiap. Tidak ada Presiden pernah menyatakan negara dalam keadaan genting. Gitu loh Pak Johan. Nanti kita akan berdalam lagi. Pak Johan ditahan dulu. Bung Andre juga ditahan dulu. Jadi jangan tidak ada Presiden mengeluarkan negara pernyataan keadaan genting. Pak Johan mengada-ngada gitu nggak boleh juga. Kita nanti akan berdalam itu. Kita berikan kesempatan kepada Pak Johan untuk menjawab juga terkait dengan apakah Prabowo orang yang tepat untuk menjadi leading sektor di lumbung pangan nasional yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Kami akan segera kembali.